Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu mudharabah, musaqah, mujara'ah, dan mukabarah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resmita Sujiati. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri, dan dua rekan teman saya yaitu Fevi Febrilianti dan Nurhartini sebagai pemateri. Baiklah, mari kita masuk ke dalam penjelasan materi yang pertama. Mudharabah berasal dari kata al-darab yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Qirot yang diambil dari kata kordu yang berarti katu atau potongan, sebab biasanya pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar lebih mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Dasar hukum mudharabah ialah melakukan mudharabah atau qirat adalah boleh atau mubah. Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga dan bukan untuk dijual. Materi selanjutnya adalah rukun dan syarat mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qirat yaitu: 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2. Orang yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 3. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 4. Mal, yaitu harta pokok atau modal. Selanjutnya syarat-syarat mudharabah. 1. Modal atau barang berbentuk uang tunai. 2. Modal harus diketahui dengan jelas. 3. Modal harus ada dan tidak boleh berupa hutang. Selanjutnya adalah sebab batalnya mudharabah. 1. Tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah. 2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Ialah salah satu forma penyiraman, bentuk di mana dalam kerjasama pertanian, di mana orang yang memiliki kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk ditanami, dan hasilnya itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua itu ada dasar hukum musaqah. Asas hukum musaqah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amar bahwa Rasulullah bersabda, memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat. Kalau rukun itu yang pertama itu ada syigat yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas atau syarik dan dengan samaran, yaitu kiniyah. Yang kedua itu 2 orang yang berakad, disyaratkan untuk orang-orang yang berakad dengan ahli atau mampu untuk mengelola akad, seperti yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga itu buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing untuk yang mempunyai kebun dan yang bekerja di kebun, seperti sepertiga, seperdua, seperempat, atau ukuran yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada syarat. Kalau syarat itu adanya 2 orang yang bertransaksi, adanya syigat atau kalimat yang menyatakan akad. Yang ketiga itu adanya hal yang berhubungan dengan amal perkebunan. Yang keempat itu buah atau yang semakna. Selanjutnya tugas penggarap. Menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka memeliharanya untuk mendapatkan hasil atau buah. Ditambah pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman itu diharuskan menyiram pohon, membersihkan saluran air, dan mengurus pertumbuhannya pohon. Selanjutnya itu penggarap yang tidak mampu bekerja. Penggarap kan terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti sakit atau berpergian.
apabila pengharap itu tidak mampu bekerja karena sakit atau berpergian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai materi mujaraah dan mukabarah. Yang pertama ada pengertian. Menurut bahasa, al-mujaraah memiliki dua arti. Yang pertama, al-mujaraah yang berarti tarh al-jur'ah atau melemparkan tanaman. Maksudnya adalah modal atau al-hajar. Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Mujaraah dan mukabarah memiliki makna yang berbeda. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'i dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qadi Abu Taid, mujaraah dan mukabarah merupakan satu pengertian. Mujaraah dan mukabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukabarah dan mujaraah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal. Bila modal berasal dari pengelola, disebut mukabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut mujaraah. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukabarah dan mujaraah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak mengharamkan bermujaraah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Yang ketiga, rukun-rukun dan syaratnya. Menurut Hanafiyah, rukun mujaraah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun mujaraah menurut Hanafiyah ada 4, yaitu yang pertama tanah, kedua perbuatan pekerja, ketiga modal, dan keempat alat-alat untuk menanam. Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus berakal, yang kedua yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam, yang ketiga hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yang keempat hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yang kelima hal yang berkaitan dengan waktu, dan yang terakhir hal yang berkaitan dengan alat-alat mujaraah. Dan yang terakhir yaitu hikmah mujaraah dan mukabarah, antara lain yang pertama, terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tertanggulanginya kemiskinan. Dan yang terakhir, terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. Demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.